Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Ada dua muatan pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar PPKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, sekarang kalian buka buku tema halaman 92 ya. Perhatikan. Tahukah kalian, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semuanya mendapat bagian ikan yang sama? Yuk kita membaca Pancasila secara bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sebelumnya, kamu telah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat, Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada. Mereka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Salah satu pengamalan sila keempat Pancasila adalah mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum merupakan pengamalan demokrasi Pancasila. Berikut contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa menemukannya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita beralih ke Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, sekarang di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan
oleh gurumu dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya pada diagram. Nah, sekarang perhatikan teks bacaannya, judulnya bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Setelah menyimak teks bacaan bunglon, tugas kalian sekarang yaitu mencatat atau menemukan ide pokok setiap paragraf. Di situ ada 2 paragraf, yaitu paragraf 1 dan 2. Kalian cari masing-masing ide pokok paragrafnya. Kemudian setelah menulis ide pokok, kalian cari kesimpulannya apa teks bacaan tersebut, ya. Dikerjakan di kertas. Nah, pembelajarannya untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan.